Evelyn di apartemennya. Setelah pintu apartemennya tertutup rapat, Evelyn bersandar pada dinding dengan napas yang masih terengah pelan. Malam ini terasa begitu panjang, namun ada sesuatu yang menancap dalam di hatinya. Ia melepaskan masker dan kacamata hitam yang tadi buru-buru dikenakan kembali setelah insiden di restoran. Wajahnya masih terasa hangat, bukan hanya karena malu jika sampai ketahuan publik, tapi juga karena detik-detik ketika Raka melindunginya. Raka memang sosok yang dingin, tatapannya tajam, suaranya tegas, dan ucapannya sering kali menekan seolah ia selalu berada di posisi berkuasa. Namun, anehnya, ketika tangannya menarik Evelyn agar tidak jatuh, ketika tubuhnya sengaja menjadi tamang agar wajah Evelyn tak dikenali orang lain, justru terasa aman. Evelyn menatap bayangan dirinya di cermin. Kenapa dia terasa seperti pelindung? Padahal jelas-jelas dia juga mengekangku. Gumamnya lirih. Ia menggeleng, mencoba mengusir pikiran itu. Jauh sebelumnya, Evelyn sudah berjanji pada dirinya sendiri. Cinta bukan prioritas. Karier dan kebebasan adalah segalanya. Meski kini janji itu terpaksa ia langgar demi mama dan demi perusahaan peninggalan papanya. Tapi mengapa sosok laki-laki yang baru saja ia temui itu mampu menimbulkan getaran aneh? Sambil berjalan ke balkon, ia memandang lampu-lampu kota. Ada rasa penasaran yang tak bisa ia kendalikan. Sosok Raka Bratajaya calon suaminya yang dipaksa keadaan ternyata jauh lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Raka di kamarnya. Di tempat lain, Raka duduk di kursi kerja apartemennya. Laptop masih terbuka menampilkan laporan bisnis, tapi matanya kosong. Ia tak bisa fokus. Bayangan Evelyn kembali muncul berkali-kali, seperti gema yang tak bisa ia hentikan. Dia berbeda, bisiknya. Sejak awal Raka merasa akan menjalani perjodohan ini hanya sebagai kewajiban. Demi ayahnya dan demi memperkuat perusahaan. Namun, Evelyn membuatnya ragu. Gadis itu keras kepala, tegas mempertahankan profesionalisme meski ia bisa saja memilih jalan pintas dengan menerima tawaran uang darinya. Evelyn punya prinsip. Itu jarang sekali ia temukan. Namun, rasa itu bercampur dengan keraguan. Apa aku benar-benar bisa melupakan Caca? Pikirnya, menatap foto lama yang masih tersimpan di laci meja. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, bayangan Caca bersaing dengan wajah Evelyn. Dan itu membuat Raka resah sekaligus penasaran. Malam itu, tanpa mereka sadari, benih rasa ingin tahu mulai tumbuh di hati masing-masing. Evelyn memandang Raka sebagai sosok dingin yang bisa menekan sekaligus melindungi. Sementara Raka melihat Evelyn sebagai teka-teki baru, sesuatu yang mampu menembus benteng yang selama ini ia bangun. Keduanya sama-sama gelisah, sama-sama ingin tahu, dan sama-sama belum siap mengakuinya. Adegan telepon Roy dan Raka. Suara ponsel berdering memecah kesunyian malam. Raka baru saja menutup laptopnya ketika melihat nama Roy Bratajaya terpampang di layar. Ia menghela napas sebentar sebelum mengangkat. "Ya, Pak." Suaranya datar, seolah siap dengan pertanyaan yang sudah ia duga. "Raka?" Suara Roy terdengar berat tapi penuh semangat. "Bagaimana pendapatmu tentang Evelyn Marvin? Gadis itu sudah kubilang sejak dulu. Calon yang tepat untukmu. Cantik, pintar, dan punya nama besar. Jetty, bagaimana?" Raka terdiam sejenak, menatap langit-langit kamarnya. "Tidak masalah, Pak. Lanjutkan saja perjodohan ini." Roy tersenyum samar di seberang sana, meski Raka tidak bisa melihatnya. "Hanya itu, tidak masalah, tidak lebih dari itu. Papa mau aku jawab apa lagi?" Raka menahan nada bosan dalam suaranya. "Kalau dengan menikahinya aku bisa berhenti ditekan setiap kali kita bertemu, maka aku akan jalani. Bukan berarti aku tiba-tiba jatuh cinta hanya karena dia cantik." Roy tertawa kecil, suaranya bergema hangat. "Hahaha, kau ini masih sama keras kepalanya seperti dulu. Tapi papa tahu, Raka, kau mulai tertarik padanya, kan? Kau hanya terlalu gengsi untuk mengakuinya." Raka mengernyit, tidak langsung menjawab. Dalam hatinya, ia masih merasakan bayangan Evelyn saat di restoran tadi. Tatapan mata jernih yang penuh percaya diri. Kecantikan yang bahkan melebihi Caca dan perempuan-perempuan yang pernah ia temui. Tapi lidahnya keluh. "Ayah,
Akhirnya ia berkata pelan, aku hanya akan menjalani. Jangan berpikir lebih jauh. Roy tersenyum lebih lebar di seberang sana. Ia masih ingat jelas masa lalu. Saat Evelyn kecil berlari-lari di halaman rumah keluarga. Marvin tertawa lepas, lalu digendong olehnya. Si kecil itu tumbuh menjadi gadis yang luar biasa. Raka, papa sendiri tidak menyangka. Sekarang ia bahkan jauh lebih cantik dari artis manapun yang pernah papa lihat. Kamu tidak akan menyesal, Nak. Raka memejamkan mata, menekan dada yang tiba-tiba terasa sesak. Ia ingin menyangkal, tapi dalam hatinya ada bagian kecil yang setuju dengan ucapan ayahnya. Evelyn memang cantik, Evelyn memang berbeda. Sudah malam, aku mau istirahat, ucap Raka cepat, berusaha mengakhiri percakapan. Roy hanya terkekeh sebelum menutup telepon. Baiklah, tapi cepat atau lambat, kamu akan sadar. Gadis itu bisa menembus pertahananmu. Klik, sambungan terputus. Raka menatap ponselnya lama, hatinya gelisah. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, bayangan Caca mulai goyah dan digantikan senyum samar Evelyn yang terus terbayang. Siang itu, cahaya matahari menembus jendela kamar rumah sakit, menyinari wajah Rosalina yang tampak lebih segar dari sebelumnya. Pipi yang kemarin pucat kini mulai berwarna, bibirnya tidak lagi kering. Untuk pertama kalinya, Evelyn melihat senyum cerah mamanya sejak sekian lama. Rosalina menggenggam tangan Evelyn erat. Nak, Mama bersyukur sekali kamu ada di sini. Mama sudah merasa jauh lebih baik. Dokter bilang beberapa hari lagi Mama boleh pulang. Kalau begitu, ikutlah pulang ke rumah. Ya, Mama ingin kita seperti dulu lagi. Evelyn terdiam, jemarinya meremas perlahan tangan ibunya. Ada getaran dalam dadanya, keinginan untuk mengangguk dan berkata ya. Tapi luka lama masih mengikatnya terlalu kuat. Ingatan saat ia pergi dengan tangisan tertahan, dengan pipi panas bekas tamparan, kembali menghantam benaknya. Ma, suara Evelyn bergetar lembut, aku minta maaf, tapi aku tidak bisa. Rosalina menatapnya tak percaya. Kenapa, Nak? Apa Mama sudah terlalu menyakitimu sampai kamu tidak mau lagi pulang? Evelyn menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tersenyum samar, meski hatinya pedih. Bukan begitu, hanya saja aku sudah terbiasa hidup sendiri. Ma, aku sudah punya kehidupanku sendiri sekarang. Kalau aku pulang, aku takut luka-luka lama itu terbuka lagi. Aku takut kita kembali berjarak seperti dulu. Rosalina terdiam, sorot matanya basah. Ada sesal yang menusuk, tapi ia tahu putrinya tidak salah. Dialah yang dulu menutup pintu di antara mereka. Apa? Mama sudah kehilanganmu? Evelyn, suara Rosalina parau. Evelyn menggeleng cepat, menggenggam tangan ibunya lebih erat. Tidak, Ma. Mama tidak pernah kehilangan aku. Aku di sini sekarang, bukan? Aku akan selalu ada kalau Mama butuh. Hanya saja, jangan paksa aku kembali ke rumah. Biarkan aku tetap menjadi Evelyn dengan jalanku sendiri. Air mata Rosalina jatuh juga. Ia menarik putrinya ke dalam pelukan. Tubuhnya masih lemah tapi penuh kerinduan. Baiklah, Nak. Mama tidak akan memaksa lagi. Asal kamu janji, jangan pernah menjauh dari Mama lagi. Evelyn membalas pelukan itu, menutup mata rapat. Aku janji, Ma.